Iya, Selamat sore Pak Arif. sore Eh, Pak Max. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang merupakan salah satu peneliti, ya, ekonom senior lah disebutnya dalam hal ekonomi makro terutama ya Pak sama moneter. Mungkin saya bisa minta berapa pendapat Bapak perihal berapa hal yang terjadi ekonomi makro belakangan ini. Seperti misalnya bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit gambaran umumnya sih. Seperti apa kondisi ekonomi kita saat ini. Untuk kondisi ekonomi kita itu maksudnya Indonesia ya? Indonesia, Pak. Ya, kalau kondisi kita sama kondisi negara-negara lain ya sekarang sama-sama aja, mirip-mirip aja. Nggak ada yang terhindar dari bencana pandemi COVID-19 ini. Pak Max atau siapapun juga bisa lihat mulai dari Amerika, Eropa, Jepang, Cina, India, dan lain-lain itu semua juga pada punya masalah sama perekonomiannya. Cuman mungkin Cina lebih dahulu ya, agak lebih cepat daripada yang lain. Di kuartal pertama itu mereka tumbuh negatif sudah. Yang lain nggak semuanya tumbuh negatif di kuartal pertama. Seperti Pak Max juga mungkin tahu, Indonesia di kuartal pertama itu masih tumbuh positif. Walaupun di bawah 3% ya, itu cukup rendah untuk standar historis Indonesia sendiri. Tapi pada dasarnya ya semua mengalami kesulitan. Dan untuk Cina, kuartal kedua mereka sudah mulai lepas dari masalah, paling nggak sementara ini, mereka tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ya, 3,2% kemarin di kuartal kedua. Tapi negara-negara yang lain itu mengalami ledakan pandeminya sekitar sebulan, 2 bulan sesudah Cina mengalami masalah. Jadi ketika Cina mulai mengalami penurunan jumlah kasus COVID-19, negara-negara lain itu kebanyakan baru mulai, atau kalau enggak baru mulai meledak di tempat-tempat lain. Nah, kita juga sama, sehingga kuartal kedua ini kelihatannya pertumbuhan kita akan terkontraksi ya, jadi akan negatif pertumbuhannya, aktivitas ekonomi mengalami kontraksi. Kurang lebih itu kalau kondisinya sekarang. Kedepannya gimana? Ya nggak ada yang tahu. Merupakan sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan pasti sekarang ini, karena yang jelas untuk beberapa tempat, beberapa negara kasusnya masih terus meningkat, termasuk di Indonesia, di kita. Tapi di beberapa tempat yang lain kasusnya sudah mulai menurun, dan di beberapa tempat yang lain ada yang sudah mulai meningkat kembali. Yang pasti yang kita tahu sampai sekarang, vaksin untuk virus corona COVID-19 ini belum ada. Jadi resiko second wave kalau kata orang, atau ledakan jumlah kasus baru itu masih mungkin terjadi. Dan kalau itu terjadi, kemungkinannya mungkin aktivitas ekonomi harus diperlambat lagi, atau harus melambat dengan sendirinya kembali buat membatasi penyebaran penyakit, atau paling tidak karena memang penyakitnya tidak mengizinkan orang-orang beraktivitas seperti biasanya. Jadi kelihatannya sampai dengan akhir tahun ini kita belum bisa lihat prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Kurang lebih gitu, Pak. Oke. Apakah efek ekonomi COVID saat ini menurut Bapak sudah mencapai puncaknya atau masih belum? Itu yang tadi saya bilang, nggak ada yang tahu kalau secara pasti apakah sudah sampai puncaknya atau belum. Tapi yang jelas, kalau saya dan saya rasa juga banyak orang lain itu berharap sudah. Hanya ya itu masih sebatas harapan sampai dengan detik ini. Karena tadi juga saya sudah jelaskan kan, vaksinasi buat COVID ini belum ada, belum ketemu. Obat yang pasti bisa mengobati penyakit COVID-19 ini juga belum ada, belum ketemu. Sementara penyebarannya masih belum bisa dikonten juga. Kita masih nggak tahu cara penyebaran pasti ya. Semua orang sekarang udah bilang kan, semuanya droplet itu sudah kesepakatan bersama. Tapi bagaimana droplet itu dan berapa lama dia akan bisa melekat di barang-barang, terus seperti apa persisnya penyebarannya, dan siapa saja yang sangat rentan sama
terjangkit penyakit ini itu belum ketahuan secara pasti. Jadi semua sampai sekarang masih meraba-raba. Nah, beberapa negara yang udah mulai mengalami penurunan, kayak mungkin yang terakhir itu kasus Hong Kong kalau mau dilihat ya, atau mungkin kasus yang terjadi di Melbourne, Australia beberapa minggu belakangan ini. Mereka itu tadinya kasus barunya tuh sudah sangat rendah, di bawah 100 orang per hari atau bahkan ada yang nol. Cuman kemudian mulai muncul kasus baru. Memang tambahan kasus barunya belum banyak. Di Cina juga mulai ada tambahan kasus baru. Belum banyak, nggak seperti di Indonesia misalnya yang tambahan per harinya bisa seribuan lebih orang, atau di Amerika Serikat yang puluhan ribu orang per harinya. Cuman tetap aja ini merupakan satu hal yang mengkhawatirkan buat orang-orang masih trauma sama kasus ini akan muncul kembali. Jadi kalau itu yang kejadian, ya sampai sekarang langkah yang paling efektif bisa dilakukan itu adalah mengurangi interaksi antar manusia. Dan ketika ini kejadian, aktivitas ekonomi yang mau nggak mau akan jadi korban sementara. Sehingga kalau walaupun harapan saya kita sudah COVID-19 ini sudah mencapai puncaknya, tapi rasanya kok kalau saya harus realistis belum ya. Kita masih will deal with this eventually sampai akhir tahun nanti. Paling tidak. Oke. Pak, di tahun 97-98 Indonesia pernah mengalami krisis. Di tahun 2008 juga pernah dari imbas negara-negara lain. Kira-kira kalau dibandingkan krisis yang terjadi 97-98, 2008 dengan krisis ini, perbedaan mendasarnya itu di mana sih Pak? Kita bisa jelasin lebih dari sisi saintis. Jelas sekali sebenarnya, ini sangat berbeda. Apa yang kita hadapin sekarang dengan 97-98 itu sangat berbeda. 97-98 itu kita nggak kena sama penyakit. Yang ada adalah masalah perekonomian. Penyakitnya itu ada di struktur perekonomian, di sistem perekonomian yang memukul sektor-sektor ekonomi secara langsung. Jadi waktu itu krisisnya disebabkan oleh faktor ekonomi, dan solusinya juga harus dilakukan lewat penyelesaian masalah-masalah ekonomi yang terkena oleh shock krisis tersebut. Kalau sekarang, krisisnya di-trigger bukan oleh masalah-masalah faktor ekonomi, tapi masalah faktor kesehatan yang menyebabkan orang tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Jadi mau nggak mau, kalau orang bilang kan ada dikotomi katanya, kesehatan atau ekonomi, mana yang mau didahulukan? Kalau menurut saya nggak bisa kita berpikir seperti itu. Masalah kesehatan ini harus selesai dulu, harus diselesaikan pada saat yang bersamaan dengan masalah ekonomi. Karena kalau kita cuma menyelesaikan masalah ekonomi saja, tanpa menyelesaikan masalah kesehatannya, nggak akan selesai. Sebab sumber dari permasalahannya ini masalah kesehatan. Tapi kalau kita mau konten semuanya, terus berfokus sama masalah kesehatannya aja, itu juga nggak akan selesai. Karena masalah perekonomiannya akan muncul dan membuat masalah baru. Jadi harus sama-sama, harus jalan sama-sama. Gimana caranya? Nggak mudah, nggak gampang, dan nggak sederhana. Susah, ruwet, dan itu kenapa banyak pemerintahan di dunia ini, itu juga kalau saya mau jujur ya, mungkin nggak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Tapi paling nggak mereka coba meraba-raba, kira-kira mungkin ini yang bisa dilakukan. Pemerintah kita nggak terkecuali. Kalau Pak Max ikutin perkembangannya dari awal, itu kesannya kok kayak yang berubah-ubah terus ya. Tapi saya pikir ya memang wajar kalau misalnya orang dari luar akan melihat perubahan-perubahan sikap atau keputusan yang diambil, karena nggak ada yang tahu secara pasti gimana caranya. Ini nggak ada di textbook, Pak Max. Harus deal dengan masalah ini bagaimana tuh nggak ada yang tahu. Jadi ya pelan-pelan itu. Oke, Pak, kalau melihat kondisi ekonomi saat ini yang mungkin bisa dibilang laju pertumbuhannya menurun gitu ya. Kira-kira Indonesia ini butuh waktu berapa lama sih Pak untuk pulih? Kalau andai kata kita anggap ya misalnya ini sudah mencapai puncaknya jumlah terinfeksi, lalu ekonomi kita anggaplah mulai hari ini setelah video ini disiarkan, harapannya semua orang yang baik itu terwujud bahwa jumlah yang terinfeksi menurun dan seterusnya. Kira-kira butuh berapa lama sih supaya ekonomi kita bisa pulih seperti sebelum terkena COVID?
Ini pertanyaan sulit-sulit semua nih Pak Max nih. Jawabannya nggak ada yang pasti soalnya. Jadi awalnya saya mundur sedikit. Kalau seandainya hanya laju pertumbuhan ekonominya saja yang melambat, itu mungkin nggak apa-apa Pak Max. Cuman permasalahannya ini bukan cuma lajunya melambat, tapi aktivitas ekonominya turun, pertumbuhannya negatif. Itu yang jadi persoalan. Dan turunnya ya nggak sederhana, nggak sembarangan. Indonesia kan nggak pernah total lockdown ya, nggak pernah menghentikan aktivitas ekonomi secara penuh. Yang dianut sama Indonesia sejauh ini ya PSBB paling jauh. Jadi masih aktivitas ekonomi itu masih jalan. Tapi walaupun demikian, prosentase dari total aktivitas ekonomi yang berjalan itu masih jauh lebih rendah atau jauh lebih kecil daripada apa yang kita lihat pada kondisi normal. Ya. Waktu awal-awal kasus ini mengemuka di Cina, terus mulai kasusnya masuk ke penyebaran itu mulai menembus angka 100.000 di total di dunia, itu orang masih berpikir, itu sekitar awal-awal Maret itu, orang masih berpikir bahwa, oh ini bisa cepat nih. Karena pada dasarnya waktu itu banyak orang, paling enggak, berkeyakinan bahwa ekonominya nggak punya masalah sebetulnya. Masalahnya ini cuma masalah orang sakit dan nggak bisa datang untuk kerja. Sehingga aktivitas ekonomi harus berhenti. Tapi struktur perekonomiannya sendiri, itu nggak terganggu waktu itu. Masih banyak yang berpikir seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi, begitu masalah penyakitnya ini selesai, orang bisa balik lagi, dan karena struktur aktivitas ekonominya itu tidak mengalami gangguan, dia bisa cepat balik diinisiasi lagi seperti sedia kala, dan akibatnya akan terjadi apa yang disebut-sebut sama orang sebagai V-shaped recovery. Jadi recovery-nya itu seperti huruf V, cepat balik lagi langsung ke atas, kembali ke kondisi normal. Itu keyakinan banyak orang pada waktu itu. Tapi terus kemudian seperti Pak Max bisa lihat sampai sekarang belum kelihatan. Dan sekarang mulai kelihatan bahwa struktur ekonomi yang tadinya nggak apa-apa, itu mulai mengalami masalah. Karena terlalu lama idle, terlalu lama nggak dipakai. Nah, ini sekarang hampir nggak ada lagi, kalaupun ada, orang yang masih beranggapan bahwa recovery-nya akan mengikuti bentuk huruf V. Orang mulai berpikir macam-macam. Ada yang bilang kayak Nike shoes shape ya, recovery-nya. Orang ada yang bilang kayak huruf U, pelan-pelan. Ada yang bilang kayak huruf W, macam-macam. Ada yang bilang paling pesimis itu kayak huruf L. Jadi nggak akan balik lagi ke kondisi awal. Nah, takutnya saya adalah ya mudah-mudahan nggak sampai seperti huruf L. Tapi kalaupun nggak sampai seperti huruf L, mungkin akan lambat ekonomi dunia ini balik ke dalam kondisi yang normal seperti sebelumnya, termasuk ekonomi Indonesia. Kenapa? Aktivitas ekonomi akan mulai tumbuh kembali, pertumbuhannya begitu itu terjadi, pertumbuhannya mungkin akan cepat, tapi pada dasarnya level aktivitas ekonominya itu mungkin masih akan di bawah dari level sebelum pandemi ini terjadi. Dan itu nggak cuma buat Indonesia, tapi Indonesia termasuk. Dengan demikian apa yang kita lihat, kalau Pak Max lihat ramalan-ramalan dari badan-badan seperti IMF atau badan-badan swasta segala macam, itu pasti lihat angka proyeksi pertumbuhan ekonominya di 2021 itu lebih tinggi dari rata-rata historisnya. Jadi seolah-olah akan cepat. Tapi secepat-cepatnya pertumbuhan yang terjadi itu nggak cukup buat mengcover apa yang hilang di tahun 2020 ini. Sehingga aktivitas ekonomi yang tadinya ada di sini itu masih akan turun di tahun yang akan datang. Walaupun pertumbuhannya sudah positif. Jadi kalau Pak Max tanya kapan kira-kira bisa kembali normal seperti sekarang ini, ya seperti sebelum pandemi, mungkin tahun depan sudah bisa kembali normal. Tapi level aktivitasnya atau tingkat aktivitasnya masih akan ada di bawah apa yang kita lihat sebelum pandemi terjadi. Oke, berarti lebih realistis lah ya dibandingkan prediksi-prediksi mereka. 2021 perekonomian Indonesia akan terbang, akan tumbuh lebih cepat ketika vaksin ditemukan dan seterusnya. Tapi mungkin
Yang lebih realistisnya adalah perkembangannya lebih baik daripada saat ini dan pertumbuhannya secara bertahap kali. Mungkin itu kali ya Pak ya. Jadi nggak bisa. Pertumbuhannya cepat, Pak Max. Pertumbuhannya akan cepat. Tapi tidak cukup cepat untuk bikin level aktivitasnya itu kembali ke pre-COVID. Oh, oke. Kalau cepatnya cepat, paling nggak lebih cepat dari yang kita lihat sebelum-sebelum ini. Kan kalau Indonesia 5 tahun terakhir ini rata-ratanya 5%-an ya per tahun. Mungkin kita bisa, apalagi kalau vaksin sudah ada, mungkin kita bisa lihat lebih cepat dari 5%, 6%, 7% mungkin. Atau bisa lebih sedikit lagi. Tapi walaupun tumbuh dengan 6, 7, atau 8% tahun depan, itu tidak cukup buat bawa level aktivitas ekonomi kita ini jadi kembali seperti level sebelum COVID-19 melanda perekonomian. Oke, levelnya. Iya. Ya. Pak, ada berapa kebijakan pemerintah untuk menekan laju penurunan ekonomi saat ini? Mulai dari relaksasi perpajakan, bansos, relaksasi kredit UMKM, nah terhadap kondisi perekonomian supaya dianggap menekanlah dampak COVID terhadap perekonomian masyarakat yang berubah cukup drastis. Nah, menurut pendapat Bapak dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini, apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat? Menurut Bapak pribadi loh ya, menurut Bapak pribadi kebijakan pemerintah ini sudah tepat dalam menangani dampak perekonomian terhadap COVID ini, atau Bapak punya pandangan lain perihal hal tersebut? Tepat atau enggaknya saya nggak tahu siapa pasti, Pak Max. Tapi kalau lihat polanya dan apa yang dilakukan, paling nggak arahnya menurut saya sudah betul. Jadi yang jadi masalah sekarang kan usaha-usaha terutama yang harus berhenti itu mengalami penurunan permintaan dan sebagai akibatnya penurunan pendapatan. Ketika mereka mengalami penurunan pendapatan, mereka nggak punya uang, dan oleh sebab itu mereka nggak bisa bayar pajak, bahkan nggak bisa bayar pegawai. Nah, keringanan-keringanan dalam bentuk pemotongan pajak, keringanan pajak, itu kan udah benar kalau misalnya kayak gitu. Kalau nggak diringankan yang seperti itu, ya sama aja bikin cekek untuk bikin mati usaha-usaha yang lagi susah. Nah, jadi untuk masalah pengurangan atau keringanan pajak segala macam, saya rasa track-nya udah betul. Terus kemudian bantuan-bantuan pembiayaan. Kalau Pak Max lihat surveinya Asian Development Bank yang terakhir misalnya, atau yang lain dari tempat yang lain, untuk badan-badan usaha, JETRO misalnya juga baru keluar sama survei. Badan-badan usaha itu mengalami kesulitan keuangan semua, kesulitan pembiayaan. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan sama pemerintah ya? Kalau Pak Max lihat kan dari untuk sektor UMKM itu ada sekitar 123 triliun yang di pledge sama pemerintah. Terus untuk badan usaha yang lain juga ada alokasinya sendiri. Jadi kalau tracknya saya rasa sudah betul. Yang dilakukan pemerintah itu sudah betul. Tinggal sekarang masalahnya sebagaimana cepat dan sebagaimana efektifnya program-program tadi bisa dijalankan. Itu yang masih jadi tanda tanya, yaitu yang masih sering kali jadi perdebatan di media-media dan diskusi-diskusi publik. Banyak yang either dirumahkan, pendapatannya atau penerimaannya tidak seperti kondisi normal, atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang menganggur sebelum krisis COVID-19, belum pandemi ini punya dampak sama ekonomi. Nah, kalau mereka nggak punya pendapatan, mereka nggak bisa konsumsi. Nah, di sini program-program bantuan dari pemerintah kayak BLT segala macam itu tepat sasaran, tepat sudah on track kalau menurut saya. Tinggal ya masalahnya kembali tepat sasaran nggak di penyalurannya, tepat waktu nggak penyalurannya. Ya itu yang mesti dikerjakan. Tapi kan itu masalah detailnya ya, detail implementasi. Tapi arah kebijakannya sendiri saya rasa sih udah on track. Oke. Pak, sebagai masyarakat, apa sih kira-kira yang bisa lakukan masyarakat untuk mendukung pemerintah, untuk membantu pemerintah nih dalam memulihkan ekonomi? Apakah masyarakat
harus misalnya masyarakat tertentu ya, mereka bisa spare money-nya di bank untuk disimpan atau untuk membelanjakan barang-barang modal, atau seperti apa Pak kira-kira yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi di tengah wabah COVID-19 menurut Bapak? Yang pertama dan paling mudah bisa dilakukan sama kita, bagian dari masyarakat untuk membantu pemulihan ekonomi ini adalah mencegah penyebaran penyakit ini lebih banyak. Jadi ya, seperti yang Pak Max lihat di TV-TV lah, cuci tangan, jaga jarak, kalau nggak perlu bersosialisasi atau berinteraksi fisik secara langsung, nggak perlu dilakukan dulu. Paling tidak sementara ini sampai kita bisa contain penyebaran kasus COVID-19. Itu yang paling mudah dan paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Dan itu nggak sulit kalau kita mau melakukannya. Kenapa saya bilang itu yang pertama yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita tidak menularkan kalau kita tidak menularkan dan tidak tertular, itu kan artinya jumlah kasus penyakitnya berkurang, Pak Max. Dan begitu kasus penyakit ini bisa berkurang, aktivitas ekonominya bisa muncul lagi. Nah, kalau aktivitas ekonominya bisa muncul lagi, bisa berjalan lagi dengan lebih baik, ya kita sudah bantu pemerintah untuk keluar dari krisis pandemi ini. Itu yang paling mudah dan paling utama kalau buat saya. Kalau Pak Max tanya saya apa yang bisa dilakukan masyarakat. Nah, terus yang kedua yang Pak Max bilang tadi, untuk bagian masyarakat yang memang masih punya uang, ya uangnya ditaruh ke institusi-institusi keuangan yang memang punya kemampuan dan kapasitas untuk memutarkan uangnya dalam membantu aktivitas ekonomi untuk berjalan. Sektor-sektor apa aja itu yang bisa ditaruh? Ya nggak usah ditaruh sama sektor-sektor yang menjanjikan return tinggi tapi sebetulnya nantinya jadi bodong. Itu kan banyak kasus-kasusnya sekarang ya. Investasi, wah returnnya 2 digit. Tapi tahu-tahu sesudah berjalan berapa bulan atau ini jadi bodong karena nggak dijamin oleh institusi-institusi seperti otoritas jasa keuangan dan lain-lain. Nah, yang itu nggak perlulah kita lakukan. Jadi nggak perlu tergiur sama keuntungan-keuntungan yang tidak masuk akal. Kalau Pak Max taruh uang Pak Max di sistem perbankan, sekarang bunganya rendah, returnnya kecil. Kemarin baru BI ngumumin potong bunga lagi, jadi 4% BI. Betul. Ya. Nah, tapi masalahnya institusi-institusi seperti itu yang memang masih punya kapasitas untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif yang memang masih bisa beraktivitas. Jadi ya nggak usah terlalu istilahnya nggak usah terlalu maruk untuk meraup keuntungan tinggi pada saat-saat ini. Kalau kita punya uang lebih, bisa kita taruh ke sistem perbankan misalnya, itu masih bisa kita lakukan. Niatnya mungkin niat buat membantu supaya likuiditas perekonomian itu masih bisa dijaga aja. Tapi kembali, kalau itu ya terbatas sama orang-orang yang masih punya uang. Ekonom berpandangan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia ini sudah rapuh, sehingga ketika diterpa corona, otomatis efeknya akan luar biasa berdampak seperti saat ini. Karena ada beberapa ekonom berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama itu sudah rendah, ya, di bawah 3, meskipun PSBB baru diberlakukan tanggal 10 April 2020. Nah, jadi ada pandangan sebagian ekonom yang berbeda, bahwa dia mengatakan, Indonesia punya ekonomi memang rapuh, jadi bukan hanya corona, nggak ada corona pun ini akan menurun lah gitu. Bagaimana pendapat Bapak perihal hal ini? Kembali, ini iya dan tidak ya jawabannya. Karena kalau kita lihat memang roda perekonomian kita nggak bergulir semulus apa yang diharapkan banyak orang. Jadi memang ada beberapa persoalan, ada beberapa permasalahan yang memang butuh atensi kita. Ada atau tidak ada COVID-19. Salah satu contoh yang sederhana, kalau saya mau kasih contoh ya, Pak Max bisa lihat mungkin pertumbuhan angka kredit, terutama kredit modal kerja dan kredit investasi di tahun 2019 itu sudah jauh lebih rendah daripada rata-rata. Artinya apa? Artinya ada sedikit persoalan di situ, yang walaupun tanpa adanya krisis COVID ini, itu juga sudah menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Nah, dengan adanya krisis COVID-19 ini jadi lebih parah permasalahannya.
Tapi nanti kalau krisis COVID-19 itu sudah selesai, bukan berarti permasalahan yang seperti contoh permasalahan yang seperti saya bilang tadi akan juga hilang secara serta-merta, enggak. Itu tetap akan jadi masalah yang kembali berulang dan tetap harus diselesaikan. Tapi kalau mau bilang ekonomi Indonesia parah-parah amat juga enggak. Pak Max bilang tadi, contoh yang Pak Max bilang tadi, kuartal pertama kita tumbuh rendah, di bawah 3%, 2,97 kalau saya nggak salah. Ya. Padahal PSBB-nya baru akhir paruh 10 kedua, April. tengah. Iya. Ya. Itu baru dijalankan. Nah, sekarang kalau Pak Max lihat, di Amerika, kapan hal ini mulai jadi masalah? Sama, akhir Maret itu baru mulai jadi permasalahan. Coba lihat pertumbuhan kuartal pertama di Amerika berapa? Minus 5%. Di kita paling nggak masih positif. Jadi, poin yang mau saya raise di sini adalah perekonomian kita bukan tanpa masalah. Saya sepakat dengan itu. Tapi di sisi lain juga nggak berarti bahwa perekonomian kita ini bermasalah sangat besar. Karena kondisi COVID-19 ini memukul semua orang. Dan pukulannya, maksud saya semua negara. Dan pukulannya itu nggak uniform, nggak seragam. Ada yang terpukul sangat berat, ada yang terpukul relatif nggak terlalu berat. Nah, untuk Indonesia, saya mesti bilang bahwa walaupun Indonesia terpukul, tapi pukulannya paling nggak pada kuartal pertama itu nggak seberat pukulan COVID-19 ini ke beberapa ekonomi lain. Pak, sekarang belakangan... Tapi bukan berarti nggak ada masalahnya ya, Pak, ya? Iya. Masalah ada. Tapi tidak serapuh yang dikatakan mereka bahwa ekonominya jelek, iya, ada seterusnya. Ya. Pak, belakangan ini sering terdengar istilah resesi ekonomi Indonesia. Indonesia hampir sampai di jurang resesi. Nah, menurut pendapat saya bahwa hampir semua negara, tadi Bapak juga sempat jelaskan, terdampak dari wabah COVID-19 ini. Hampir semua negara berjuang untuk survive, mereka bisa minimal menekanlah laju penurunan ekonomi atau tingkat minus pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, kalau dari sisi Indonesia sebenarnya, apa benar sih Pak, Indonesia itu sudah hampir mendekati jurang resesi yang banyak diberitakan belakangan ini, ekonomi Indonesia? Oke, saya ambil dua hal dulu. Saya mulai dari dua hal dulu ya. Hal yang pertama, saya nggak begitu paham atau apa yang dimaksud sebagai resesi di banyak pembicaraan media atau segala macamnya. Tapi karena saya ekonom, saya pakai definisi ekonomi resesi aja. Jadi yang dimaksud sama resesi itu adalah ketika ekonomi mengalami penurunan aktivitas perekonomian selama 2 kuartal berturut-turut. Itu definisi teknis dari terjadinya resesi. Nah, Indonesia kalau kita lihat kuartal pertama tumbuhnya masih positif, ya. Kuartal kedua ini hampir semua orang, termasuk saya juga beranggapan bahwa kita akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Tapi kalau cuma negatif dalam 1 kuartal, terus pertumbuhan di kuartal 3 nanti misalnya positif walaupun positif 0,01%, maka secara teknikal Indonesia nggak masuk ke dalam resesi. Jadi kalau kita cuma mengalami pertumbuhan negatif 1 kuartal saja, secara teknis kita belum masuk ke dalam definisi resesi. Nah, tapi kalau misalnya kuartal ketiga nanti ekonomi Indonesia masih tumbuh negatif lagi, sesudah negatif di kuartal kedua, tapi catat ya, bahwa pertumbuhan kuartal kedua belum keluar sampai hari ini. Paling-paling kita baru bisa lihat angka pertumbuhannya nanti dari BPS sekitar 5 Agustus depan, sekitar 2 minggu dari sekarang. Ya, itu baru kita bisa bilang 1 kali negatif secara teknis belum masuk resesi. Nah, kuartal 3-nya nanti yang akan jadi masalah. Apakah kuartal 3 masih akan negatif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada banyak hal. Yang pertama, kemampuan kita untuk menjaga aktivitas ekonomi walaupun penyebaran pertumbuhan COVID-19 ini masih cukup besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa pemerintah menggelontorkan stimulus-stimulus atau kebijakan-kebijakan bantuan ekonomi yang sudah direncanakan secara mulus dan tepat waktu di kuartal 3. Kalau itu 2 hal itu bisa dijalankan, saya rasa kuartal 3 perekonomian Indonesia akan bisa bangkit walaupun mungkin nggak terlalu cepat. Dan kalau itu terjadi secara teknis, pada dasarnya kita nggak pernah masuk resesi. Tapi kalau misalnya kuartal 3 masih negatif, ya
mungkin kita bisa masuk resesi. Oke. Pak, Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, apakah ekonomi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang terparah dibandingkan dengan negara lain di tingkat ASEAN? Dalam hal apa nih Pak? Maksudnya Dampak terparah. ekonomi terdampak after COVID-nya Pak. Jadi terdampak karena COVID-nya, sisi ekonominya apakah dia terparah dibanding negara lain di ASEAN? Kalau kemarin, kalau saya nggak salah, mohon koreksi, Singapura udah mencatatkan minus 2 digit. Ya kan? Nah, apakah Indonesia termasuk yang terparah juga? Kalau dari angka, saya rasa enggak ya. Saya rasa Indonesia memang mungkin akan tumbuh negatif kuartal kedua. Tapi saya rasa nggak akan sampai negatif 2 digit. Bahkan mungkin, ya kalau lihat proyeksinya Ibu Sri Mulyani Indrawati, kan dia bilang kemungkinan 3,8% turunnya di kuartal kedua. Kan. Jadi kalau misalnya Ibu Menteri Keuangan betul, ya kita masih tumbuh, pertumbuhan negatif kita ini masih di atas negatif 5%. Kalau Singapura kan 14 sekian persen ya waktu ya, itu. udah 2 digit. Ya, sudah 2 digit dan sekitar 14-an kalau saya nggak salah. Cukup tinggi, cukup rendah. Jadi, jawaban singkat saya sama pertanyaan Pak Max, enggak. Indonesia nggak termasuk ke dalam yang terparah. Oke, Pak, kalau melihat kondisi ekonomi yang lemah, saya sedikit lari dari topik ekonomi makro, tapi tetap di makro sih Pak, lari ke investasi Pak sekarang. Kalau ekonomi lemah, kan biasanya orang akan berinvestasi. IHSG turun, saham harga turun. Ya, yang ada dana boleh membeli saham, supaya ketika IHSG membaik, kembali ke posisi normal, sahamnya akan naik. Menurut Bapak di tengah ini juga jawaban yang nggak bisa dijawab hitam atau putih, Pak Max. Ya, jadi yang pertama kita mesti lihat adalah ekspektasi investor kita ke depan tentang kegiatan usaha Indonesia seperti apa. Kalau seandainya kita lihat ke depan tingkat bunga jangka panjang itu akan terus berada dalam kondisi yang rendah seperti apa yang kita lihat sekarang, maka ini mungkin saatnya untuk melakukan investasi. Sebab ke depan nanti harga-harga saham mungkin akan naik. Tapi kalau seandainya kita nggak percaya bahwa ekonomi Indonesia itu akan mengalami perbaikan secara signifikan dalam waktu yang akan datang, maka prediksi tingkat bunga jangka panjangnya tentu akan tinggi, nggak rendah lagi. Nah, kalau demikian yang terjadi, ini bukan saat yang baik untuk kita berinvestasi di saham atau di pasar modal. Sebab ke depannya itu akan menurun. Jadi jawaban saya nggak hitam putih, tapi saya kembalikan sama Pak Max. Pak Max ini termasuk orang yang percaya dengan apa yang Pak Max bilang tadi, bahwa ada beberapa ekonom yang bilang ekonomi Indonesia sangat rapuh atau tidak. Kalau Pak Max percaya bahwa ekonomi Indonesia ini sangat rapuh, maka Pak Max secara otomatis akan melihat tingkat bunga jangka panjang yang kita hadapi itu tinggi. Dan kalau itu yang Pak Max percayai, maka bukan saat yang tepat untuk Pak Max melakukan investasi sekarang. Tapi kalau Pak Max termasuk orang-orang yang percaya bahwa kondisi ekonomi Indonesia atau fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang ini masih cukup baik, otomatis Pak Max akan lihat tingkat bunga jangka panjang Indonesia itu relatif rendah. Nah, kalau itu yang Pak Max lihat, mungkin sekarang saatnya buat Pak Max melakukan investasi. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan saran kepada pengusaha ataupun kepada masyarakat perihal ekonomi saat ini dan ke depan akan lebih cepat pulih atau tidak. Nah, saya mau minta pendapat Bapak perihal ekonomi ke depan dari sisi Bapak. Ekonomi ke depan untuk pengusaha, masyarakat, melihat ekonomi seperti apa gitu. Oke. Saya kasih catatan dulu sebelum saya mulai sama jawaban saya. Catatan yang pertama, ini nggak berlaku sama semua sektor secara seragam. Karena suka atau nggak suka, pandemi ini merubah struktur aktivitas ekonomi kita. Orang yang dulu
males pergi belanja online, sekarang akan lebih cenderung memilih untuk belanja online daripada belanja langsung ke pasar, misalnya. Ya. Sementara orang-orang yang biasa belanja online sekarang makin terbiasa untuk melakukan belanja online. Nah, ini kalau Pak Max mau match sama sektor-sektor ekonomi, artinya apa? Ada sektor-sektor ekonomi yang kedepannya akan menjadi lebih booming, tapi ada juga sektor-sektor ekonomi yang mungkin ke depan kedepannya tidak secerah kondisi sebelum masa pandemi. Nah, untuk yang ini itu kembali lagi sama orang-orang pelaku usaha dan investornya. Mereka bergerak di bidang apa? Apakah bidang mereka akan terdampak oleh perubahan perilaku konsumen ke depan atau tidak? Itu yang akan jadi penting, jadi catatan pentingnya. Tapi kalau catatan umumnya buat saya, percayalah, Indonesia ini ekonomi yang basis konsumennya itu sangat besar. Hampir 300 jutaan kepala loh konsumen. Orang yang bukan orang Indonesia aja, itu akan cari cara buat masuk ke kita untuk memanfaatkan jumlah konsumen besar yang kita punya. Nah, kalau ini persoalannya, begitu masalah pandemi ini terselesaikan atau mulai kelihatan jalan keluarnya, orang akan mulai cari konsumen kita lagi. Dan kemampuan kita untuk berinvestasi dan mengambil peluang dari konsumen yang besar tadi, itu yang akan menentukan. Jadi kalau saya pengusaha, dan saya tahu apa yang bidang usaha saya ini punya manfaat dan akan dicari oleh orang-orang di Indonesia, saya sih optimis. Saya akan teruskan investasi saya ke depan. Nah, yang bisa dilakukan sama masyarakat apa? Jaga kesehatan. Ikut bantu program pemerintah, programnya BNPB ya? Iya. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Itu, ya, bantu mereka untuk containing penyebaran virus corona dan COVID-19, bantu mereka untuk bikin jumlah active cases di Indonesia itu turun secepat mungkin, sehingga aktivitas ekonomi Indonesia bisa berjalan baik lagi. Dua hal itu aja, keyakinan investor kita ke depan, dengan kemampuan masyarakat untuk membantu containment dari penyebaran COVID-19, itu akan punya kontribusi yang sangat besar sama pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 ke depan. Oke, thank you Pak untuk pandangannya Ya. dan pendapatnya.